Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gen kabarne paswak daun ipe bay berade temawi gai maga channel Bito Telebong. Bingung kan? Artinya apa kabar saudara-saudaraku di mana saja berada? Berjumpa lagi dengan channel Bito Telebong. Para pemirsa Bito Telebong channel di mana saja berada, terkhusus yang ada di wilayah Kabupaten Lebong, di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia yang setia menyimak video Bito Telebong ini. Dahulu kita sudah pernah membahas yaitu tentang bahasa Rejang, kosakata bahasa Indonesia yang dialihkan menjadi kosakata bahasa Rejang. Hari ini juga kita akan mempelajari bahasa Rejang. Ternyata kosakata bahasa Indonesia apabila bahasa Indonesianya berakhiran a atau aka, maka bahasa Rejangnya akan berakhiran oke atau ok. Oleh karena itu kali ini kita akan membahas kembali bagaimana keunikan bahasa Rejang yang ada di Kabupaten Lebong. Ternyata apabila kosakata bahasa Indonesianya berakhiran ak atau aka, maka biasanya, walaupun tidak semuanya, biasanya bahasa Rejangnya pasti akan berakhiran dengan akhiran aka atau ak. Simak video ini, mohon bantuannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Baik para pemirsa, kita tidak usah panjang lebar, kita lanjutkan saja, langsung saja dengan contohnya. Sekali lagi, apabila kosakata Indonesia berakhiran aka atau ak, maka bahasa Rejangnya dia akan berakhiran dengan o, k atau ok. Kita lanjutkan saja contohnya. Pertama, misalkan bahasa Indonesianya ternak, maka bahasa Rejangnya menjadi terno, ternak menjadi terno. Kalau bahasa Indonesianya budak, maka bahasa Rejangnya menjadi budo. Kalau bahasa Indonesianya bedak, maka bahasa Rejangnya menjadi bedo. Kalau bahasa Indonesianya celak, maka bahasa Rejangnya menjadi celo. Kemudian kalau bahasa Indonesianya anak, maka bahasa Rejangnya menjadi ano. Kemudian kalau bahasa Indonesianya beranak, maka bahasa Rejangnya menjadi bano. Hanya singkat saja, bano. Kalau bahasa Indonesianya kakak, maka bahasa Rejangnya menjadi kako. Kakak menjadi kako. Kalau bahasa Indonesianya tebak, maka bahasa Rejangnya menjadi teko. Kalau bahasa Indonesianya bapak, maka bahasa Rejangnya menjadi bapo. Kalau bahasa Indonesianya otak, maka bahasa Rejangnya menjadi oto. Baik para pemirsa, kita lanjutkan saja. Kalau bahasa Indonesianya cicak, maka bahasa Rejangnya keco. Kalau bahasa Indonesianya badak, hewan badak, maka bahasa Rejangnya menjadi bado. Kalau bahasa Indonesianya ketiak, maka bahasa Rejangnya menjadi ketio. Kalau bahasa Indonesianya bengkak, maka bahasa Rejangnya menjadi beko. Kemudian kalau bahasa Indonesianya ajak, maka bahasa Rejangnya
najo atau ajo. Kemudian kalau bahasa Indonesianya gerak, maka bahasa rejangnya menjadi gerok. Gampang kan? Lanjut. Kalau bahasa Indonesianya sejenak, maka bahasa rejangnya menjadi sejenok. Kalau bahasa Indonesianya retak, maka bahasa rejangnya menjadi retok. Kalau bahasa Indonesianya pasak, besar pasak daripada tiang, maka bahasa rejangnya menjadi pasok. Lai pasok kunai tiang. Kalau bahasa Indonesianya letak, maka bahasa rejangnya menjadi letok. Kalau bahasa Indonesianya puncak, maka bahasa rejangnya menjadi pucuk tebo, ya. Kalau bahasa Indonesianya galak, artinya orang yang galak, maka bahasa rejangnya menjadi galo. Kalau bahasa Indonesianya merak, bahasa rejang menjadi merok. Kalau bahasa Indonesianya kampak, maka bahasa rejang menjadi kapok. Lanjut lagi, sedikit lagi. Kalau bahasa Indonesianya tegak, bahasa rejangnya tegok. Kemudian kalau bahasa Indonesianya agak, berjangnya pasti bisa tebak. Agok menjadi agok. Kalau bahasa Indonesianya serentak, maka ada beda dikit. Bahasa rejangnya menjadi serpok. Selanjutnya, kalau bahasa Indonesianya kehendak, maka bahasa rejangnya menjadi kelo. Kemudian kalau bahasa Indonesianya minyak, maka bisa ditebak. Bahasa rejang menjadi minyo. Terakhir, kalau bahasa Indonesianya tolak, maka bahasa rejang menjadi tulo. Oke, para pemirsa Bito Cirebon Channel di mana saja berada yang selalu setia menonton video-video Bito Cirebon, saya ucapkan terima kasih khususnya pada video kali ini. Kita bisa membuktikan ternyata bahasa rejang pun kalau ingin dipelajari mudah karena tidak jauh dari kosakata bahasa Indonesia. Itulah yang dapat disampaikan pada hal ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan wawasan bahasa di dunia ini, khususnya bahasa yang ada di Nusantara, lebih khusus lagi bahasa rejang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku ucap terima kasih. Dau maga kumo na itu baik berade di sudut metode nonton channelku. Menetulungi gaya baca tinggal like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih ya.